Perkenalkan kekayaan Indonesia, negara yang diperkirakan memiliki luas ekosistem gambut sekitar 15-20 juta hektar, 10,8% dari luas daratan Indonesia. Hutan di Indonesia merupakan paru-paru dunia dan salah satu dari 3 hutan yang mampu menjaga iklim global. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Tapi sangat disayangkan, pada tahun 2015, 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar. 40%-nya adalah lahan gambut. Kebakaran hutan terus meluas di Pulau Sumatera. 60 hektar lahan milik masyarakat terbakar di Kabupaten Meranti, Riau. Ya, sementara itu pemirsa, kebakaran lahan dan hutan di Pulau Kalimantan semakin meluas ke wilayah timur. Kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2015 menelan kerugian mencapai 221 triliun rupiah. Kebakaran hutan ini diperkirakan kebakaran hutan terparah dalam sejarah. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan ini sangat berbahaya dari segi kehidupan, ekonomi, dan pendidikan. This is not only about how to fight the fire. This is not only about the hotspot anymore, but this is about the lives of people here. So we want government to do a quick response about health protection for the people here. Salah satu dampak kesehatan dari kabut asap adalah ispa yang berpotensi pneumonia yang dapat mengancam nyawa. Kabut asap di Indonesia sudah tidak dapat tertangani dari tahun 1990-an. Ini foto penyebaran asap pada tahun 1997 dan 2015 di Indonesia. Kok bisa dampak kebakaran hutan separah ini? Rusaknya ekosistem gambut. Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Oleh sebab itu banyak mengandung karbon. Yang pada dasarnya gambut sulit untuk terbakar karena kandungan karbon yang tinggi. Kabut asap di Indonesia banyak disebabkan oleh kebakaran di lahan gambut. Kebakaran hutan bisa terjadi secara alami karena panasnya matahari, suhu yang tinggi, udara yang kering, yang membuat gesekan ranting yang menghasilkan percikan api, dan pada akhirnya terjadi kebakaran hutan. Atau disebabkan oleh aktivitas manusia yang sengaja membuka lahan dengan cara membakarnya untuk dijadikan lahan perkebunan. Dengan cara mengeringkan lahan gambut tersebut, ditambah lagi musim kemarau setiap tahunnya yang memudahkan untuk membakar hutan dan menyebabkan api mudah membakar lapisan gambut yang mengering. Itu sulit untuk dipadamkan karena lapisan gambut berada di bawah tanah dengan kandungan karbon yang tinggi. Bara api ini yang dapat bertahan berbulan-bulan, yang kemudian dapat menghasilkan kabut asap dengan skala besar dan dalam waktu yang panjang. Bahkan di Jambi pada saat kebakaran hutan tahun 2015, indeks pencemaran udara mencapai 601, 2 kali lipat dari batas udara aman. Yang pada dasarnya, udara ini sudah sangat beracun untuk dihirup. Jika lahan gambut ini yang isinya karbon terbakar, maka karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer yang menyebabkan perubahan iklim yang membuat bumi semakin panas dan akan dilanda cuaca ekstrim. Masih banyak dampak dari rusaknya ekosistem gambut ini. Hilangnya kehidupan satwa, rusaknya tumbuhan, hancurnya perekonomian warga sekitar. Lahan gambut dapat menyimpan 550 gigaton karbon atau setara dengan 75% dari karbon yang ada di atmosfer. Lahan gambut dapat menyimpan air sebanyak 13 kali dari bobotnya. Lahan gambut juga dapat menyelamatkan dari bencana banjir dan kekeringan. Lahan gambut adalah sumber kehidupan. Maka daripada itu, lahan gambut harus dijaga supaya tetap basah dan terjaga kelembapannya. Pemanfaatan lahan gambut harus diubah dan ditata supaya dapat memulihkan ekosistem dari gambut itu sendiri. Sekarang kita harus memberi solusi nyata, di luar dari menyuarakan tolak pembakaran hutan dan menanami bibit baru di lahan yang terbakar. Kita harus memberi urgensi tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada pemerintah supaya pemerintah lebih berani dan lebih tegas, seperti halnya mengetatkan izin pembukaan lahan dan menindak keras para perusahaan yang merusak hutan kita, supaya tidak ada lagi sekelompok orang yang membakar hutan dengan alasan biaya yang lebih ringan untuk membuka lahan baru. Ayo sama-sama membuat lahan gambut bisa kembali ke fungsi semula sebagai penyimpanan karbon alami.
Sudah seharusnya kita jaga kelestariannya demi kelangsungan hidup generasi berikutnya. Untuk video lebih lanjut tentang gambut, silahkan tonton video Badan Restorasi Gambut. Terima kasih.